Kembali di Petani Milenium. Seperti biasa, kawan-kawan, kita akan berbicara, mengeksplor dan berdiskusi tentang pertanian. Khususnya saat ini kita seperti biasa akan membicarakan tentang lengkeng. Dan di belakang saya ini bukan penampakan, melainkan bibit hasil kemarin cangkok dan hasil cangkok yang periode pertama. Kalau teman-teman mengikuti videonya, ada beberapa video yang sebelumnya juga sudah di-upload mengenai bibit yang periode pertama dan periode kedua. Oke, kita lihat dulu bentar. Nah, ini dia sangat di samping senang, di samping lain sangat khawatir ya, karena bibit cangkok yang sekarang ini agak sedikit berbeda, semua daunnya agak rontok. Tapi kita abaikan dulu. Sekarang kita akan berbicara tentang pupuk yang kita gunakan. Sebetulnya JPT lah, zat perangsang tumbuh tanaman untuk bibit lengkeng hasil cangkukan. Jadi bagaimana si perakaran dan pertumbuhan hasil bibit cangkok ini bisa bagus. Dan sebetulnya bukan hanya bibit hasil cangkok, sebetulnya aplikasi JPT ini untuk umum, namun kebetulan yang ada di kita itu bibit hasil cangkokan sudah kita coba aplikasikan. Artinya JPT ini bisa digunakan untuk jenis tanaman apapun gitu ya, tidak ada batasan karena JPT ini sangat umum. Jadi JPT apa yang bisa gunakan ialah JPT Auxin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan akar. Ya, sebetulnya JPT ini atau hormon yang ada di tanaman itu sudah ada secara alami. Artinya tanaman juga mempunyai hormonnya masing-masing. Namun kita akan sedikit booster supaya pertumbuhannya lebih cepat dan lebih optimal. Oke, jadi bagaimana dalam aplikasi dan penggunaannya kita lihat, dan teman-teman jangan beranjak dulu, kita lihat bagaimana step by step dalam penggunaan JPT ini. Oke kawan-kawan, ini dia JPT yang kemarin sempat saya beli. Ada 3 jenis dengan produk yang sama. Kalau di keterangan si pembeli ini merupakan JPT yang murni. Namun setelah saya simpan beberapa waktu, ada perubahan warna, di mana warna asal dan warna sekarang setelah saya simpan itu ada perubahan. Jadi warna asalnya seperti ini kira-kira. Ini di online seperti ini aslinya, tapi setelah saya simpan ada perubahan warna di gibberellin dan paclobutazol. Terlepas daripada itu, sedikit akan singgung mengenai JPT. Sebetulnya secara garis besar JPT itu banyak ya, tapi yang sering dan paling banyak di petani itu yang pertama ada sitokinin, auksin, etilen, dan asam absilat serta gibberellin. Nah, untuk penggunaannya pun berbeda-beda. Kalau auksin secara kelompok fungsinya utama itu untuk mensupport pertumbuhan akar, sedangkan sitokinin itu untuk mensupport pertumbuhan tunas, dan ini dia gibberellin itu mensupport untuk pembungaan dan pembuahan. Kalau paclobutazol sebetulnya sama, cuma dia bisa menghambat pertumbuhan sehingga memaksa tanaman untuk dalam fase generatif, yaitu fase berbuah atau berbunga. Oke, kita simpan dulu ini. Kita juga simpan dulu gibberellin yang akan kita gunakan untuk bibit hasil cangkok ialah auksin, dimana hasil cangkok ini kan si akarnya belum optimal, maka saya gunakan JPT Auxin. Kenapa harus JPT? Karena JPT itu mempunyai peran yang sangat besar dalam perangsangan akar sesuai dengan komposisi dan konsentrasi yang kita gunakan. Tapi jika nantinya berlebih dalam penggunaan konsentrasi dan komposisi, dia akan menghambat daripada pertumbuhan lain. Jadi dalam literatur itu dikatakan kalau auksin ini untuk merangsang akar, namun akan menghambat pertumbuhan tunas dan buah jika konsentrasi dan komposisinya sangat berlebih. Makanya penggunaannya harus benar-benar tepat. Dan teman-teman juga bila penggunaan sitokinin itu kan akan merangsang pertumbuhan tunas,
namun dia juga akan menghambat pertumbuhan akar dan buah. Sebaliknya juga di gibberellin, sebetulnya dia juga mempunyai peran yang sangat penting. Dia merangsang dan mensupport dalam pembuahan, namun dia juga akan menghambat dalam pertumbuhan tunas dan akar. Jadi sebetulnya semua JPT dan pupuk lain punya peran masing-masing. Tinggal kita menggunakan secara bijak dengan komposisi dan konsentrasi yang tepat. Jadi itu kawan-kawan, secara garis besar si JPT itu cuma ada dua fungsi sebetulnya, mensupport dan menghambat. Jika nggak mensupport ya menghambat, kalau nggak menghambat ya mensupport. Apakah bisa kita menggunakan dua produk yang sama atau dua JPT dalam satu aplikasi di tanaman? Kalau saya bilang itu bisa. Contoh kita ingin pertumbuhan tunas yang bagus dan akar juga yang optimal, ya berarti kita harus menggunakan yang namanya JPT dengan kandungan auksin dan stokinin. Namun dalam aplikasinya jangan terlalu banyak, usahakan seimbang. Kalau di sini pribadi saya menggunakan 5-10 mili per 5 liter air. Namun itu juga masih dalam tahap trial and error. Jadi untuk tahap pertama mungkin saya akan menggunakan 5 mili dengan perbandingan air 5 liter, dan selanjutnya jika dalam 1 atau 2 minggu tidak ada pengaruh yang signifikan, kemungkinan saya akan meningkatkan penggunaan auksin. Namun untuk sekarang kita akan gunakan auksin dulu, setelah nantinya kita pindahkan si bibit lengkeng ini ke planter blade supaya lebih besar pertumbuhan akarnya. Sekarang kita langsung ke tahap aplikasi. Sesuai tadi, kita akan gunakan auksin untuk merangsang dalam pertumbuhan akar. Untuk selanjutnya nanti kita akan kolaborasikan dengan sitokinin juga, atau setelah gunakan auksin ini kita coba nanti aplikasikan sitokinin, supaya setelah pertumbuhan akar bagus, adanya pertumbuhan tunas yang lebih cepat juga gitu kawan-kawan. Oke, kita balik lagi. Auksin yang kita gunakan ini dengan dosis 10 mili, kurang lebih 10 mili ya. Kalau dalam saya coba ukur kemarin, satu tutup botol ini sekitar 10 mili. Dan untuk airnya itu saya gunakan 5 liter air perbandingannya. Apakah tidak terlalu pekat? Untuk perhitungan saya sebetulnya 5 liter dengan perbandingan 10 mili ini sudah cukup. Adapun nanti hasilnya coba kita akan amati lagi bagaimana efektivitas daripada JPT ini. Yang udah pulang kawan-kawan, tinggal turunkan. Aduk sampai benar-benar rata, sampai benar-benar larut. Oke, dikira sudah benar-benar rata, kita akan aplikasikan langsung ke bibit lengkeng hasil cangkok. Kita sudah sampai di rumah bibit. Ini dia, seperti yang saya bilang kemarin, 4-5 hari daun ini akan berguguran. Ini hasil cangkok kemarin. Ini benar-benar rontok, tidak ada satupun daun kawan-kawan. Saya harap-harap cemas untuk saat ini dari bibit periode kedua ini. Jadi kemarin ini saya singgung dulu sebelum aplikasi. Ini airnya udah siap, tinggal aplikasi. Kita bahas dulu bentar cangkok ini. Kemarin pas dipindah itu dalam kondisi proses generatif. Kemarin dalam fase generatif saya coba langsung potong, dan akhirnya daunnya 100% lah, 100% berguguran. Beda dengan periode pertama yang kemarin itu baru mau menginjak ke fase generatif, artinya masih dalam fase vegetatif. Jadi keadaannya masih dalam subur dan sedikit
mungkin sekitar 40%-an daun yang berguguran, selebihnya daunnya masih bertahan sampai sekarang. Bahkan daun tua masih ada dan yang ada pucuk baru yang ada. Sedangkan yang kemarin periode kedua ini hampir 100% semua daunnya tumbuh, bahkan ini sampai kering si bakal bunga yang kemarin. Tapi ya kita harus tetap berusaha dan berdoa, tetap siram, jangan dulu dikasih pupuk JPT seperti ini. Kita fokus dulu pada penyesuaian habitat dia sampai benar-benar tumbuh tunas. Ketika sudah kelihatan tumbuh tunas, baru kita booster lagi dengan JPT. Itu kawan-kawan. Sekarang kita akan coba aplikasikan JPT yang tadi, si Auxin gitu. Untuk 5 liter ini berapa tanaman? Tinggal dikira-kira aja kawan-kawan. Sekiranya sudah cukup basah ya berarti dikira udah cukup. Untuk aplikasinya saya saranin untuk saya saranin untuk JPT Auxin karena kita akan merangsang akar, jadi lebih baik kita aplikasikan langsung ke akar. Kalau stok ini yang nantinya untuk perangsangan tunas ya kita aplikasikan dengan cara semprot. Ya sebetulnya untuk semprot dan akar pun tetap bagus, tetap bisa diserap oleh tanaman, tapi alangkah baiknya ada beberapa pupuk yang lebih efektif dalam pengaplikasiannya. Oke, kita kira-kira saja dalam pemberiannya. Sekiranya sudah basah, sampai dia benar-benar masuk kawan-kawan. Oke, dikira sudah cukup, kita pindah ke pupuk lainnya. Itu kawan-kawan, jadi siram semua sampai benar-benar basah, benar-benar rata. Kalau sekiranya kurang ya tinggal dibuat lagi ramuan yang sesuai aplikasi yang saya tadi terapkan, ataupun kawan-kawan punya metode lain ataupun punya dosis yang lain, silahkan. Ini hanya produk petani masing-masing. Kadangkala geografis dan petani punya teknik dan cara masing-masing dalam aplikasian pupuk atau JPT dan lain sebagainya. Oke, itu saja kawan-kawan dari Petani Milenium. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.